Ya, baik. Berikutnya, Bootstrap sudah terkonfigurasi dengan baik ya, sudah ada di index.html. Kemudian saya tunjukkan cara belajarnya nanti kayak gimana nih ya. Eh, jadi kalau di Bootstrap itu sebenarnya ada banyak beberapa petunjuk di situ cara pakainya gimana. Nanti akan saya contohkan apa yang bisa Anda lakukan. Sebenarnya ini dari pengalaman saya sendiri sih dulu untuk belajar ini secara otodidak sih, lebih secara otodidak. Kemudian pertama dibaca dulu, kemudian oh ternyata caranya seperti ini gitu ya, terutama dari example atau contoh yang ada di Bootstrap ini. Dan Bootstrap ini memang dokumentasinya sangat komplit ya, tapi ada beberapa yang cara praktis lah gitu. Kalau lebih detail lagi sih nanti bisa dibaca dokumentasinya, itu sangat banyak kok. Tapi kayaknya tuh lebih ke khusus ya. Nantinya ada teknik-teknik khusus, kasus-kasus khusus di mana kita perlu knowledge yang lebih pendalaman tentang bagaimana Bootstrap itu bekerja ya. Nah, kalau di Bootstrap ini apa yang saya lakukan sebenarnya sebenarnya lebih ke kopas sih, copy paste aja. Sama seperti dulu di W3 School juga sama. Copy paste kemudian amati hasilnya. Tapi walaupun copy paste tapi tetap ada tekniknya, ada cara-caranya nih, nggak sembarang kopas ya. Tapi kalau saya sebut itu copy paste yang cerdas gitu, kopas yang cerdas. Kalau nggak tahu ilmunya ya sulit untuk belajar gitu ya. Jadi harus ini yang akan saya ajarkan ke Anda, ajarkan cara untuk belajar. Cara untuk belajar ini masih cara untuk belajar ya, nanti belum ke kasus yang lebih khusus gitu ya. Oke, tadi sudah ada ya di situ. Eh, Berikutnya masuk ke ini example aja langsung ya. Oke, masuk ke example. Ya, di sini ada beberapa example ya. Kemudian yang sering saya pakai itu yang mana nih? Ada beberapa sih. Saya udah dari bootstrap yang ketiga ya. Ini bootstrap yang keempat. Tapi kurang lebihnya masih sama sebenarnya. Kita coba yang elemen ya. Eh, Oke, yang dashboard coba. Oke, ini ada grafiknya. Saya sih pengen cari yang ada tabel dan lain-lain gitu. Cover, album. Nah, ini coba di download example. Ini bisa di download ya. Kalau yang versi sebelumnya sih nggak bisa di download. Oke, abaikan aja downloadnya. Ya, langsung ke blog misalkan ya. Blog template. Oke. Nah, untuk blok template ini kita akan coba menirukan apa yang ada di sini ya. Jadi apa yang ada di sini kita akan coba copy ke index ya, ke index.html ya. Oke, pertama kita coba klik kanan di sini, kemudian pakai inspect ya, inspect elemen untuk mempelajari strukturnya dulu ya. Jadi diklik di pojok kiri ini ada panah, kemudian diarahkan ke elemennya di sini. Nanti dia akan otomatis mengunci kode yang berkaitan dengan elemen tersebut. Oke, di sini kan, ya kan ini kotak-kotak gini kan, ya. Oke, nah, untuk muncul semuanya.
Oke. Kemudian jadi biasakan diri untuk inspect elemen itu wajib ya bagi web designer untuk siapapun yang mendesain web itu inspect elemen itu tools yang wajib. Walaupun mungkin beda programmer, mungkin beda style, ada yang lain mungkin menggunakan metode yang berbeda, tapi kalau saya sih lebih suka metode tradisional yang ngetiknya pakai Notepad++, kemudian elemennya pakai inspect elemen gitu ya. Karena saya melihat kalau misalkan latihan itu mungkin nggak semua speknya oke gitu. Kalau yang bagus sih bisa misalkan pakai Dreamweaver kayak gitu kan, lebih keren gitu kan. Kemudian ada beberapa tools ya yang bagus itu dibukanya. Tapi ini saya lebih gunakan Notepad++ atau di gunakan di browser itu ada inspect element gitu ya. Kemudian setelah itu di klik kanan view page source ya, view page source. Oke. Nah di sini kan kelihatan nih ada beberapa, ini di copy aja semua blok template ya. Kita coba di copy yang body-nya aja ya. Di sini kan ada body, kemudian penutupnya dalam berarti body sampai body, jangan sampai lebih. Nah ini sampai puter sini. Oke, kemudian di paste capture-nya saya ubah dulu. Di paste ke notepad-nya ya. Oke. Hello world-nya dihapus saja karena kita tambahkan tadi. Ya. Udah? Batasannya sampai body ya tadi kan, di dalam body ya. Di dalam body, makanya ini harus paham nih, copy di dalam body. Kalau bingung kan copy paste semua ditimpa gitu, kalau belum belajar gitu. Tapi kalau misalkan Anda udah simak video sebelumnya, udah paham maksudnya, oh di dalam body itu seperti apa, itu pasti akan pas gitu ya. Kemudian hello world-nya tadi latihan di itu apa, dibuka lagi. Saya ubah lagi untuk capture-nya. Nah, oke, udah lumayan ya, bisa ya. Nah, di sini. Ya. Nah, tapi masih ada yang belum pas gitu. Berarti yang di copy-nya masih ada yang kurang tadi. Karena kita kan masih di blok ya. Jadi langsung aja di sini. Misalkan sini style. Nah, ini kalau ada style di sini namanya apa gitu ya. Internal ya, internal CSS ya. Bahkan Bootstrap tuh masih menggunakan internal CSS karena kalau misalkan ada perubahan ya langsung aja diubah di situ. Jadi jangan langsung ubah ke Bootstrap-nya langsung ya, ke file CSS-nya itu nggak pernah ada yang langsung edit di situ. Ya, walaupun bisa sih bisa, tapi maksa gitu. Ya. Oke, kemudian di sini. Nah, ini custom style ya. Jadi kalau misalkan jadi Bootstrap itu fleksibel, kita bisa menambahkan CSS sendiri ya. Dari mana? Di sini. Contohnya ada itu. Walaupun Bootstrap itu kita bisa pandang itu sebagai template yang semua ada, bikin tabel ada, bikin form ada, label ada. Tapi kita bisa modifikasi ya. Modifikasinya nggak langsung di file Bootstrap-nya, CSS-nya, tapi kita bikin baru ya, yang istilahnya itu di override gitu, ditimpa ya.
Oke, ini online ya, HTTPS itu selalu online, kita mengambil source-nya online, tapi di sini blog.css itu pasti file tersendiri gitu ya, harus dilakukan, kita bikin dulu di dalam satu folder tadi, namanya apa, latihan ya. Kemudian ini core favicon, ini boleh di copy, nggak juga boleh, ini buat contoh ya. Nah di sini diklik aja blog.css ya, klik kanan, kemudian di save, gampang ya, tinggal di save, kemudian diarahkan tadi ya ke latihan. Nanti dia akan menyimpan dengan nama yang sama, blog.css. Kemudian di folder latihan ada namanya blog.css, nanti di ini aja, di refresh aja, kita lihat hasilnya di sini. Yang tadi mana, hello world? Nah, yang ini ya. Oke, ya. Sudah agak lumayan ya. Oke, udah sama persis. Nah, ini large-nya kurang. Oke, tapi at least sudah oke lah ya. Kita bisa cek lagi apa yang kurang di sini. Yang lain udah oke. Blog.css. Nah, ini di klik kanan aja, view page source, kemudian di oh ya, belum di insert ya, belum diubah tadi. Saya baru ngopi aja, baru di save aja file CSS-nya, tapi belum di copy link rel-nya. Oke, refresh. Nah, itu ya. Udah sama ya. Ini mungkin fontnya aja yang beda. Kalau font beda tadi ada yang belum ke copy ya. Rel, kemudian fontnya, atau di enggak sih, udah cukup deh. Oke. Ya, udah jadi ya localhost latihan, kemudian udah jadi semuanya sama persis, udah jadi satu blog ya. Dan yang penting adalah setelah ini kan copy paste gitu ya. Jadi kita kalau mau ganti harus dibaca dulu. Artinya layoutnya seperti ini, kemudian secara logika langsung terhubung ke codingannya yang mana gitu, kodenya yang mana, karena selalu berkaitan kode yang ada di teksnya, kemudian tampilan layout yang muncul. Kemudian di ini kan ya, seperti biasa, misalkan sini ada sampel blog post, kita mau ubah ya, berarti saya ubah dulu ya ke tadi notepadnya. Saya ubah dulu ya ke notepadnya biar kelihatan. Tapi nanti saya akan saya coba ulas lagi ya di ininya, supaya nggak ketinggalan. Mungkin apa yang saya bahas tadi terlalu cepat gitu. Nah, tadi yang saya copy itu apa aja? Pertama di sini, ini copy ya tadi dari view page source itu, di copy dari itu bootstrapnya. Kemudian ini juga di copy. Ini enggak, ini asli ya, masih copy dari yang tadi, ke copy yang starter
template tadi ya. Kalau ini kopian dari yang baru, yang blog seperti itu ya. Udah. Nah, di sini kan kurang lebih ada berapa line di sini? Ada 246 line. Yang paling bawah nggak ada yang di copy ya, itu masih murni sama. Jadi nanti diubah ini bloknya ya. Contohnya di sini kita ingin ubah title longer feature blog post ya. Berarti kita coba ubah di sini. Kemudian ini contoh bebas sih. Untuk saya gitu. Nah, inilah kenapa kemarin itu belajar dulu HTML kayak gitu kan, kemudian HTML tag seperti apa, elemen seperti apa. Karena kalau kita ngedit itu pas itu ngeditnya yang mana gitu. Karena di sini ada div class gitu kan, H1, ada P. Ya kalau belum belajar nggak tahu ini paragraf, ini heading, ini ada link kayak gitu kan. Ya. Langsung di sini kita ubah di sini ya. Judul posting gitu misalkan ya. Ya, kayak gitu. Nah, ini nanti silakan Anda ubah nih di sini, disesuaikan aja ya. Secara keseluruhan juga boleh ya. Jadi yang diubah kontennya, layout awalnya atau template-nya itu jangan diubah ya. Jadi kontennya aja, teks-teksnya segala macam itu diganti lah ya. Misalkan di sini ada tulisan judul blog saya gitu kan. Kemudian ini ada paragraf, itu diisi aja. Paling enak sih ketika membuat satu konten dari web itu sesuaikan dengan konteksnya. Anda ingin membangun web apa? Misalkan web tentang eh, sepak bola nih, misalkan ada hobi nonton bola gitu kan, pasti ingin mengulas tim-tim Anda tuh seperti apa gitu ya. Bikin aja di sini tulisan paragrafnya, pura-puranya ini adalah nanti website Anda tentang khusus tentang hobi Anda main bola seperti itu ya. Nanti bisa disesuaikan karena kalau hobi kan asik gitu, kita pasti tahu gitu. Kalau mengulas tentang hobi itu kan pasti hal-hal yang menyenangkan. Ketika kita menuliskan sesuatu tentang hobi itu pasti akan jalan gitu, pasti akan enak nulisnya gitu, karena memang itu hal yang menyenangkan bagi kita. Nah, cara-cara belajar kayak gitu yang harus kita ikuti, yang artinya belajar web itu menyenangkan kok aslinya. Jadi kita bisa mendapatkan banyak knowledge, latihan-latihan baru, tapi kita juga fokus untuk mengupgrade skill yang kita miliki. Oke, itu untuk blog ya, copy yang ada di example ini. Kemudian contoh yang lain juga sama di sini, tinggal Anda bermain di example yang lain, itu pasti caranya juga sama seperti itu. Nanti kita akan lebih fokus ke elemen-elemen yang ada di Bootstrap ini di video selanjutnya nih ya. Nanti ke tekniknya masih sama, copy paste, tapi akan ada beberapa penjelasan nih dari saya, ada kasus-kasus yang tertentu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini.